Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini tanggal 29 April 2022, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes 12 ayat yang keempat sampai ayat yang keenam yang berkata demikian. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Demikianlah firman Tuhan, dan firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini yang saya beri judul Dosa Tersembunyi. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian 3 ayat yang saya baca tadi sebenarnya bagian dari peristiwa di mana kalau kita lihat keseluruhan perikop itu, di mana seorang perempuan datang dan mengurapi Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Dan kita melihat dalam pelayanan kasih yang diberikan oleh perempuan itu ketika dia mengurapi Yesus, ternyata membangkitkan respon dari Yudas. Yudas adalah bendahara Yesus. Dan Yudas berkata, dia meresponi suatu respon bahwa ini bahasa saya, yang ngapain buang-buang uang dengan minyak narwastu yang mahal itu. Lebih baik minyak itu dijual dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin. Ternyata apa yang Yudas responi tentang pelayanan perempuan ini kepada Yesus, Yudas juga mendapat 2 respon dari penulis ini, yaitu Yohanes yang adalah murid Yesus. Dan yang kedua, Yudas juga mendapat 2 respon yang kedua dari Yesus. Tapi kita mau lihat, kita nggak sedang mau lihat 2 respon itu dulu. Kita mau lihat dosa terselubung Yudas. Apa dosa terselubung Yudas? Alkitab berkata di dalam perjanjian, di dalam ayat yang saya baca tadi, Yohanes menulis bahwa Yudas adalah seorang pencuri. Ini sangat keras banget ya saudara. Nih Yohanes bilang di situ, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Poin 1, dosa Yudas adalah dosa mencuri. Mencuri itu kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia pencuri, itu adalah orang yang mengambil bagian bukan miliknya, tapi milik orang lain. Pencuri itu sebenarnya diarahkan kepada iblis. Kalau saudara lihat di dalam Yohanes 10 ayat 10a. Di situ ditulis, pencuri datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Itu arahnya kepada iblis. Iblis itu pekerjaannya adalah mencuri. Mencuri damai sejahtera, mencuri apa saja. Nah, ternyata hal ini juga disematkan pada Yudas. Dosa tersembunyi Yudas ini adalah mencuri. Tidak diketahui oleh yang lain, tapi Yudas tahu, Tuhan tahu. Dan terlebih Tuhan membuka penyingkapan kepada Yohanes, sehingga Yohanes tahu bahwa Yudas adalah seorang pencuri. Sehingga Yohanes menulis itu di dalam firman yang kita baca pagi ini. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ini mau mengingatkan saudara dan saya bahwa status saudara dan saya itu adalah anak Tuhan, itu adalah anak raja. Kita tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang disengaja atau tidak sengaja, yang dilihat atau tidak terlihat, yang tersembunyi atau tidak tersembunyi, dengan mencuri apa yang bukan milik kita. Kita tidak boleh meneladani apa yang Yudas lakukan.
Tapi kita mau lihat dosa tersembunyi yang kedua yang Yudas lakukan. Itu ditulis oleh Yohanes pada ayat berikutnya. Saya bacakan. Di situ dikatakan bahwa hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Itu yang pertama. Yang kedua, ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi Yohanes kemudian menegaskan, dan saya taruh di poin yang kedua, Yudas bukan saja mencuri, seorang pencuri. Tapi yang kedua, Yohanes bilang Yudas sering mengambil uang yang ada di kas yang dipegangnya. Saya ulangi, Yohanes menulis dalam firman ini, dan ini firman Allah, bahwa Yudas sering mengambil uang dalam kas yang dipegangnya. Saya mau bawa saudara melihat bagian yang kedua ini berbeda dengan bagian yang pertama. Kalau bagian pertama, Yudas mengambilnya. Walaupun Yudas tahu itu bukan miliknya. Tapi yang kedua, Yudas ini punya dosa tersembunyi yang dikerjakan berulang kali. Yang dikatakan oleh Yohanes, Yudas sering mengambil. Berarti menjadi pola karakternya yang melakukannya berulang-ulang. Hati-hati dengan dosa tersembunyi ini. Ada dosa tersembunyi yang saudara dan saya lakukan satu kali, sudah luput, dan kemudian dilakukan berulang kali sehingga saudara tidak menyadari, saudara menjadi budak dari dosa itu sendiri. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Yudas dikatakan dalam firman ini sering mengambil uang dalam kas yang dipegangnya. Yang tahu Yudas dan juga Tuhan. Tapi Tuhan membuka penyingkapan pewahyuan itu melalui Yohanes, sehingga Yohanes menulis firman ini. Saya percaya ketika Yohanes mengatakan itu di depan Yudas dan Yesus, Yudas kaget. Karena Yohanes kau tahu. Tapi itulah respon Yohanes. Tadi saya bilang ada dua respon kan. Respon Yohanes kepada Yudas, dan Yudas tidak membantahnya. Karena apa yang dikatakan oleh Yohanes itu adalah murni pewahyuan Tuhan, penyingkapan Tuhan bagi kejahatan dosa terselubung dari Yudas. Tapi kita lihat respon Yesus ketika Yudas mengatakan itu. Kalau kita baca ayat selanjutnya, Yesus bilang, orang-orang miskin akan selalu ada padamu, tapi aku tidak selalu ada padamu. Apa yang Yesus responi dengan pernyataan Yudas yang sok care kepada orang miskin tapi terselubung, itu membuktikan bahwa Yesus juga tahu perbuatan dosa tersembunyi dari Yudas. Tapi cara Yesus smooth, halus, tanpa Yudas sadari. Karena Yesus juga tahu habis itu Yudas akan menyerahkan Yesus dengan uang juga. Karena uang, karena tamak roh cinta uang, itu membuat Yudas akhirnya tega menjual gurunya dengan 30 keping perak. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dua dosa Yudas ini yang terlihat mirip tapi sedikit berbeda, ini harus saudara dan saya hindari. Ingat, dosa tersembunyi apapun yang dilakukan oleh saudara dan saya, suatu hari nanti Allah bisa membongkarnya. Sebelum Allah membongkarnya, mari hentikan perbuatan dosa tersembunyi itu. Dan belajarlah lakukan kebenaran. Nikmati bagian yang hanya milik saudara dan saya, dan jangan mengambil bagian yang bukan hak kita. Supaya saudara dan saya bebas dari dosa tersembunyi, terutama seperti yang Yudas lakukan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam tidak melakukan dosa tersembunyi. Amin.